Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan kehidupan kita untuk mengalami kehadiran Tuhan melalui firman-Nya pada saat ini. Kita berdoa. Oh Tuhan, di pagi ini kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu, mengalami Tuhan melalui suara hati Tuhan lewat firman-Mu. Tolonglah kami Allah Roh Kudus, kami sungguh paham akan firman-Mu ini, dan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk menghidupinya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai ayat 5 dan ayat 18. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Bersyeba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyadah mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Ayat 18. Tetapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram dan Ahazia, Raja-Raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri. Juga setelah emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannya lah semuanya itu kepada Hazael, Raja Aram. Maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, Rehat edisi Jumat 22 Mei 2020. Awal yang baik dan akhir yang buruk. Saudara-saudara, ada ungkapan bijak seperti ini. Percaya itu gampang, tetapi mempertahankan dan menghidupi kepercayaan itu tidaklah mudah. Ini mungkin bisa tepat dikenakan kepada seorang raja bernama Yoas bin Ahazia. Dikatakan bahwa dia diteguhkan menjadi raja pada umur yang masih sangat muda, pada umur 7 tahun, di bawah bimbingan atau arahan imam besar Yoyadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Yoas taat melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan pada saat dibimbing oleh Yoyadah. Namun Bapak Ibu sekalian, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ia memang benar di mata Tuhan. Ia mengawali itu dengan baik. Namun sayangnya, ia tidak mengambil sikap yang tepat kepada rakyatnya yang masih menyembah berhala itu. Dikatakan bahwa bukit-bukit pengorbanan tetap ada dan orang tetap membawa korban di bukit-bukit pengorbanan itu. Alkitab menyaksikan bahwa ia hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi di sisi lain ia membiarkan rakyatnya tetap hidup jauh dari Tuhan dan menyembah berhala dan memberikan korban di bukit-bukit pengorbanan itu. Ia adalah pemimpin. Itu artinya kehidupan rakyatnya juga harusnya menjadi tanggung jawabnya, termasuk kehidupan kerohaniannya. Demi sebuah posisi, Yoas tidak mengambil keputusan yang tegas pada rakyatnya untuk menyembah Tuhannya saja. Yoas kompromi dengan dosa rakyatnya. Yoas memulai dengan sangat baik, namun ia sangat tidak konsisten kepada hal yang baik itu. Kalau kita baca secara keseluruhan kitab 2 Raja-Raja, Yoas itu hanya taat
pada saat dia dibimbing oleh Imam Besar Yoyada. Setelah Yoyada wafat, maka ia kemudian menjadi murtad. Maka datanglah hukuman kepada dirinya dan kepada bangsanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, starting point yang begitu baik bagi Yoas, namun dia tidak mampu mempertahankannya, kemudian diakhiri dengan sesuatu yang sangat buruk. Bapak Ibu sekalian, nilai dari sesuatu yang kita lakukan, nilainya akan sangat terletak pada hasil akhirnya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita konsisten di dalam keimanan kita, dalam kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang kita lakukan. Marilah kita terus konsisten, jangan dibatasi, dan teruslah berjuang dalam segala macam keadaan, dimanapun kita berada. Berdoalah kepada Tuhan, kita tetap konsisten pada kebenaran, kepada iman yang kita hidupi itu. Kiranya apa yang kita mulai dengan baik akan berakhir dengan baik pula. Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami alami pada pagi hari ini. Kami diajar oleh Tuhan bagaimana kami dalam menghidupi apa yang kami imani itu haruslah konsisten. Kami jangan dipengaruhi oleh keadaan, tapi biarlah Tuhan, justru iman itulah yang akan terus mengarahkan kami untuk terus melakukan kebenaran-kebenaran dimanapun dan bagaimanapun situasi kehidupan kami. Karena kami tahu, kami yakin bahwa Roh Kudus akan menjadi kekuatan kami, menuntun kami untuk terus konsisten melakukan kebenaran itu ketika kami sungguh-sungguh membuka kehidupan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Peliharakanlah kehidupan kami Tuhan sejauh hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Ampuni kami, terimalah doa kami, karena doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan ini. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.